Halo seluruh, welcome back to Offroad Tipis-Tipis Channel. Kali ini aku mau menguras radiator Verosa. Lebih tepatnya aku mau melakukan flushing ya, menggunakan radiator flush. Karena aku berencana untuk mengganti air radiator yang semula menggunakan air biasa, air jeding istilahnya, dengan menggunakan radiator coolant. Oke, sebelum melakukan flushing, terlebih dahulu buka tutup pembuangan bagian bawah radiator Verosa untuk membuat air radiator yang lama. Sebenarnya air radiator di Verosa punya aku nggak terlalu kotor juga ya. Ini karena ember penampungnya udah kotor duluan, jadi airnya kelihatan agak sedikit kotor. Sebelum melakukan flushing jangan lupa tutup kembali tutup pembuangannya. Nah, kan aku menggunakan master, merek master, soalnya cuma dapatnya ini di daerah itu pun belinya agak jauh, sekitar 40 kilometeran dari tempatku. Baca dulu instruksinya. Duh, ngeblur. Ini dia, sudah dilakukan pembuangan air radiator yang lama. Sekarang tuangkan satu botol radiator flushnya, lalu isi air radiator dengan air penuh dan biarkan botol radiator terbuka. Kemudian hidupkan mesin. Oke, sekarang masukkan dulu radiator flushnya. Ini dia cairan radiatornya, berwarna bening ya, seperti air mineral biasa. Dan oh ya, jangan sampai cairan ini terminum ataupun kena mata, soalnya ini cairan adiktif ya, dan cukup berbahaya untuk anggota-anggota tubuh yang sensitif seperti mata dan juga alat pencernaan mulai dari mulut. Oke, sekarang tuang ke dalam radiator Verosa. Berhubung aku nggak punya keran atau air yang mengalir dengan sumber air yang mencukupi, jadi aku menggunakan ember COVID yang biasa digunakan untuk cuci tangan di masa pandemi ini. Tunggu airnya sampai penuh. Radiatornya udah penuh. Menurut petunjuk selanjutnya adalah kita harus menghidupkan mesin dan diamkan selama sekitar 10-15 menit ya. Jadi dalam posisi stasioner di RPM 1000 atau 1500 untuk memperlancar sirkulasi si radiator flush dalam membersihkan jalur air dari mesin mobil. Dan apabila air radiator berkurang, maka bisa ditambahkan air lagi selama proses pembersihan atau proses flushing. Oh iya, jangan lupa untuk membersihkan reservoir air juga. Tadi aku udah nyisain sedikit radiator flushnya untuk membersihkan reservoir ini, karena ini reservoir juga harus diisi coolant apabila radiator juga diganti dengan air coolant. Caranya cukup dikocok-kocok aja, semoga bisa bersih. Jangan lupa untuk menarik gasnya untuk membantu mempercepat sirkulasi dari air atau cooling sistemnya. Cukup ada RPM 1000 atau 1500 ya, tinggal dikira-kira dari suara mesin. Oke, sepertinya udah cukup, udah sekitar 10-11 menit. Aku matikan dulu.
Sekarang saatnya untuk membuang air hasil pengurasan atau flushing. Airnya hangat nih, cocok buat jacuzzi, tapi kalau keminum atau kena mata bahaya, soalnya tercampur sama cairan radiator flusnya tadi. Jadi jangan digunakan untuk mandi. Ini dia hasil air pembuangan dari kegiatan flushing atau pembersihan pengurasan radiator. Tunggu sampai airnya betul-betul habis. Hasil pengurasan atau flushing, airnya cukup keruh ya, dan ini memiliki resiko atau dampak dalam jangka panjang ya, dalam jalur cooling system kendaraan. Kalau dimana kerak-kerak dari karet terus bertumpuk akan mengakibatkan kebuntuan pada jalur hingga mengakibatkan mesin mengalami overheat, dan juga bisa melukai bagian-bagian seperti selang, hingga akhirnya terjadi kebocoran tanpa kita sadari, mesin akan mengalami overheat. Maka dari itu aku mengganti air biasa atau jeding diganti menggunakan radiator coolant. Ini dia radiator coolantnya aku siapkan, aku pakai top one yang merah. Tapi sebelum mengisi air radiator coolant, dilakukan pengurasan sekali lagi dengan menggunakan air mengalir dan tetap membiarkan tutup pembuangan radiator terbuka untuk membersihkan sisa-sisa kotoran dari hasil flushing tadi. Ember COVID-nya sambil menyalakan kerannya, setelah itu nyalakan mesin agar sirkulasi pembersihan mengalir. Harus dipegangin ternyata. Embernya soalnya nggak ada pegangan. Ini dia hasil dari pengurasan yang kedua, membiarkan air tetap mengalir dan juga tetap membuka tutup pembuangan radiator. Tidak terlalu kotor ya untungnya. Tapi untuk jaga-jaga sebaiknya dilakukan flushing dengan menggunakan radiator flush untuk benar-benar meyakinkan bahwa jalur radiator sudah bersih dibandingkan sebelumnya. Oke, sekarang saatnya untuk pengisian radiator coolant dengan menggunakan top one power coolant yang merah. Oh ya, sebelum pengisian radiator coolant, jangan lupa untuk menutup tutup pembuangan radiator di bagian bawah. Soalnya percuma kalau nggak ditutup, nanti coolantnya keluar lagi, harus beli coolant lagi. Dan jangan lupa untuk mengisi reservoir airnya menggunakan coolant juga. Oke, akhirnya radiator Verosa udah ku isi pakai coolant ya. Semoga tidak ada kendala maupun kebocoran pada sistem air di mesin Verosa ini. Oh ya, untuk pembersihan yang lebih efektif sebaiknya setelah digunakan selama mungkin beberapa hari ya, dilakukan pengurasan ulang dan mengisi dengan coolant baru supaya benar-benar bersih. Tapi ini mau aku tes dulu, aku gunakan beberapa hari. Nanti kalau ada duit baru beli radiator coolant lagi. Kalau belum ada ya tahan dulu. Oke, sekian untuk video flushing radiator Verosa kali ini.
Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk teman-teman subscribe channel Offroad Tipis-Tipis untuk mendukung channel ini agar lebih bermanfaat serta menghibur. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya dan berikan like serta komentar di video ini. Mungkin bisa berupa kritik dan saran yang membangun untuk channel ini agar bisa menjadi lebih baik. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.